Aku disiram kopi panas oleh ibu mertuaku, karena lupa membuatkan dia sarapan. Aku putuskan pulang dan kubalas di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa. Seharusnya aku menyiapkan sarapan sebelum matahari benar-benar muncul di ufuk timur, menyiapkan kopi hitam tanpa gula untuk mertuaku, dan segelas teh manis hangat untuk suamiku. Tapi entah kenapa tubuhku terasa begitu berat. Mungkin karena semalam aku lembur mencuci pakaian hingga lewat tengah malam. Atau mungkin karena kepalaku terasa begitu penuh dengan beban yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Aku terlambat bangun. Hanya 15 menit dari biasanya. Tapi 15 menit itu rupanya cukup untuk mengubah hidupku. Begitu aku turun ke dapur dengan rambut yang masih berantakan, aku melihat mertuaku sudah duduk di meja makan. Wajahnya masam, matanya menatap tajam ke arahku seperti pisau yang siap menembus dada. Di depannya, secangkir kopi panas masih mengepul, baru saja diseduh. Suamiku, Dimas, duduk di sebelahnya. Tapi bukannya membantuku menenangkan situasi, dia malah pura-pura sibuk dengan ponselnya, seolah-olah tak ada yang terjadi. Akhirnya Nyonya Besar bangun juga. Suara mertuaku terdengar tajam, penuh sindiran. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum meski jantungku berdegup cepat. Maaf, Bu, saya kesiangan sedikit. Tadi malam saya. Alasan, potongnya dengan teriakan keras. Suaranya menggema sampai ke ruang tamu. Perempuan macam apa kamu ini? Menantu tidak tahu diri, tidak tahu kewajiban. Rumah ini bukan hotel. Aku terpaku. Tanganku gemetar. Kupikir aku bisa menjelaskan bahwa aku begadang karena mencuci, menyapu, menyiapkan bumbu dapur untuk hari ini, bahkan sempat memoles piring-piring porselen kesayangan beliau. Tapi sebelum sempat kuucapkan sepatah kata pun, sesuatu terjadi begitu cepat. Cangkir kopi di tangannya melayang. Semua terasa melambat. Bunyi gelas menghantam udara, cipratan cairan hitam panas yang berputar seperti percikan bara, dan kemudian panas yang membakar kulit pipiku. Aku berteriak pelan, refleks memegang wajahku yang kini terasa nyeri seperti disayat. Aroma kopi yang dulu menenangkan kini berubah jadi aroma menyakitkan dari luka yang membara di kulitku. Kau pikir aku ini siapa? Hah? Ibu mertuamu, bukan pembantumu. Kalau kau tidak bisa mengurus rumah ini, kembalilah ke orang tuamu, teriaknya lagi. Aku menunduk, air mata bercampur dengan kopi di pipi yang mulai melepuh. Aku mencari tatapan Dimas, suamiku, satu-satunya orang yang seharusnya melindungiku. Tapi dia hanya diam. Tidak bicara, tidak bergerak, tidak membela. Hanya menatap layar ponselnya, pura-pura sibuk dengan pesan yang mungkin bahkan tidak penting. Dimas, suaraku bergetar. Aku. Sudahlah, jangan buat ribut pagi-pagi, katanya datar tanpa menatapku. Ibu kan cuma kesal. Lain kali jangan bangun kesiangan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari panas kopi di wajahku. Aku tidak menjawab lagi. Aku hanya diam, berdiri mematung sambil menahan air mata yang terasa asin di luka terbakar. Setelah itu, suasana rumah menjadi hening. Hanya terdengar suara detak jam di dinding dan desis air panas di dapur yang masih mengepul. Mertuaku bangkit dari kursi dan meninggalkanku begitu saja, berjalan ke ruang tamu sambil bergumam tentang menantu tak berguna. Aku berdiri di dapur yang kini terasa seperti neraka kecil. Tanganku gemetar saat mencoba membersihkan lantai dari cipratan kopi yang masih mengepul. Setiap kali kain pel itu menyentuh ubin, aku seperti ingin menjerit. Bukan karena panasnya, tapi karena hatiku yang mulai hancur sedikit demi sedikit. Hari itu aku menyadari satu hal. Bukan luka di kulitku yang akan meninggalkan bekas paling dalam, tapi luka di hati karena disakiti tanpa alasan oleh orang yang seharusnya menjadi keluargaku sendiri. Sementara suamiku, orang yang berjanji akan melindungi, malah memilih jadi penonton. Dan aku tidak tahu
Pagi itu hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar yang akan datang. Aku mengurung diri di kamar hampir sepanjang hari. Bau kopi gosong yang menempel di kulitku masih terasa. Seolah-olah luka itu ingin mengingatkanku bahwa aku hanya seseorang yang tak dianggap. Cermin di depan tempat tidur menampilkan wajahku yang bengkak di sisi kanan, merah kehitaman seperti daging yang terbakar. Setiap kali melihatnya, dadaku sesak. Aku tak percaya. Hanya karena terlambat 15 menit, hidupku bisa berubah sejauh ini. Pintu kamar diketuk pelan. Suara Dimas terdengar dari luar. "Sayang, buka pintunya." Aku diam. "Makmu lagi emosi, jangan diambil hati," katanya pelan. Seolah semua yang terjadi tadi hanyalah pertengkaran kecil yang bisa dimaafkan dengan segelas teh dan senyum. Ucapan itu membuatku ingin tertawa getir. Jangan diambil hati? Apakah luka yang melepuh di pipiku ini hanya masalah sepele? Apakah harga diriku tak lebih berharga dari secangkir kopi yang tumpah? "Dimas," suaraku serak, hampir tak terdengar. "Kau lihat sendiri apa yang ibumu lakukan padaku." "Iya, tapi kau juga salah," jawabnya cepat. "Ibu kan sudah tua. Dia ingin dilayani dengan baik. Kalau kau bangun tepat waktu, ini semua gak akan terjadi." Kata-katanya seperti pisau yang masuk perlahan tapi pasti. Aku memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang jatuh tanpa izin. Jadi menurutnya, aku pantas disiram kopi panas? Karena aku bangun terlambat 15 menit? Aku tidak membalas lagi. Tak ada gunanya berdebat dengan seseorang yang hatinya sudah beku. Suamiku, yang dulu kucintai karena kelembutannya, kini lebih seperti bayangan yang kehilangan jiwa. Sejak kami tinggal bersama ibunya, dia berubah. Semua keputusannya selalu harus seizin sang ibu. Bahkan ketika menyakitiku pun, dia lebih memilih diam daripada melawan. Malam itu aku menatap langit-langit kamar yang remang. Setiap detik seperti berjalan lambat. Setiap hembusan napas terasa berat. Luka di pipiku mulai mengering, tapi perihnya menolak pergi. Aku sempat berpikir untuk menelepon ibuku. Sekadar bercerita, sekadar menumpahkan air mata. Tapi aku tahu, itu hanya akan membuatnya khawatir. Aku pernah berjanji pada ibuku untuk bertahan. Katanya, rumah tangga itu bukan sekadar cinta, tapi juga ujian. Namun aku tak pernah tahu ujian itu bisa sekejam ini. Pintu kamar kembali diketuk. Kali ini lebih keras. "Why? Kamu gak masak malam ini?" Suara mertuaku menggema dari luar. Aku menahan napas, tak menjawab. Dasar pemalas. Sudah dikasih tempat tinggal masih saja gak tahu diri. Langkahnya menjauh, terdengar suara sendalnya diseret kasar di lantai. Aku memeluk lututku, terisak tanpa suara. Dulu aku mengira pernikahan akan membawa kebahagiaan. Seperti yang sering kulihat di film atau kudengar di cerita teman-teman. Tapi di rumah ini, aku hanya belajar satu hal, cinta tidak selalu menyelamatkan. Kadang, cinta justru membuatmu terjebak, terpenjara dalam dinding yang kau bangun bersama orang yang kau percayai. Malam semakin larut. Aku mengambil salep luka bakar dari kotak obat di laci, mengoleskannya pelan di pipiku yang perih. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Di sana, aku tak lagi melihat wanita lembut yang dulu penuh senyum. Aku melihat seseorang yang lelah menahan diri, lelah berpura-pura kuat, lelah berharap bahwa suatu hari mereka akan berubah. Di luar, kudengar suara tawa mertua dan suamiku di ruang tamu. Mungkin mereka sedang menonton acara komedi, atau mungkin menertawakan sesuatu yang bagiku adalah duka. Aku hanya bisa menatap langit gelap di luar jendela, bertanya dalam hati, apakah hidupku akan terus begini selamanya? Dalam diam, aku bersumpah pada diri sendiri. Jika suatu hari aku bisa keluar dari rumah ini, aku akan pergi tanpa menoleh lagi. Aku akan buktikan bahwa aku bukan pelayan tanpa harga diri. Tapi malam itu, yang bisa kulakukan hanya menangis. Bukan karena sakit di wajahku, tapi karena luka yang tak terlihat di dalam hatiku, yang tak akan bisa disembuhkan oleh obat apapun. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti mimpi buruk yang terus berulang, hanya berbeda bentuk. Aku mencoba tetap sabar, berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin, jika aku menuruti semua kehendak mertuaku,
keadaan akan membaik. Tapi aku salah besar. Di rumah ini, kesabaranku dianggap kelemahan. Setiap pagi aku bangun lebih cepat dari biasanya. Kadang sebelum adzan subuh berkumandang, aku sudah menyiapkan air hangat, menanak nasi, dan menyiapkan lauk. Aku berharap, ketika mertuaku turun ke dapur, setidaknya ia akan sedikit melunak. Tapi ternyata, tidak ada yang cukup untuknya. Nasinya dingin, bentaknya suatu pagi. Aku baru saja menaruh piring di meja ketika tangannya menepuk keras meja makan. Tapi Bu, saya baru saja mengangkatnya dari rice cooker. Jawabku pelan. Jangan membantah. Suaranya meninggi. Kau pikir aku buta? Aku tahu nasi ini tidak hangat. Kau itu pemalas, tidak becus jadi istri. Aku hanya menunduk. Dalam hati, amarahku mulai naik, tapi lidahku keluh. Di hadapan mertuaku, aku seperti kehilangan keberanian untuk membela diri. Siangnya, ketika aku sedang menyetrika baju suamiku, beliau datang lagi. Kenapa baju ini belum disetrika? Tanyanya ketus. Aku menatapnya dengan bingung. Baru mau saya setrika, Bu. Dari tadi aku lihat kamu cuma duduk di situ. Kalau bukan karena Dimas, sudah kucampakkan kamu dari rumah ini. Kata-katanya menusuk. Dimas, yang baru pulang dari kantor, mendengar semuanya. Aku menatapnya, berharap setidaknya kali ini dia akan berkata sesuatu. Tapi dia hanya berjalan melewatiku, seolah-olah aku tidak ada. Mak, biarin aja. Dia memang lamban orangnya, katanya sambil menyalakan televisi. Hatiku mencelos. Suamiku, orang yang dulu menatapku penuh cinta di depan penghulu, kini menatapku seperti orang asing. Malamnya, aku duduk sendirian di dapur. Tanganku masih panas karena terlalu lama memegang setrika. Aku memandang sekeliling, tumpukan piring kotor, baju yang belum selesai dilipat, suara mertua yang masih terdengar dari ruang tamu, dan Dimas yang tertawa kecil di sebelahnya. Mereka tertawa, aku menahan tangis. Setiap kata dari bibir mertuaku seperti belati yang tak henti menoreh luka baru. Katanya suaraku terlalu pelan saat menjawab, dianggap tidak sopan. Katanya aku tidak pandai berdandan, dianggap tidak menghormati suami. Katanya aku tidak layak jadi istri Dimas, karena aku bukan dari keluarga kaya. Malam-malamku mulai terasa panjang. Aku sering terbangun karena mimpi buruk. Kopi panas, teriakan, tatapan tajam, dan diamnya Dimas yang lebih menyakitkan dari makian apapun. Kadang aku menatap wajahnya saat ia tertidur. Tenang, damai, tak ada beban. Dan aku bertanya-tanya, apakah dia tahu betapa hancurnya aku di sebelahnya setiap hari? Aku pernah berpikir untuk berbicara dari hati ke hati dengannya. Suatu malam, ketika dia baru saja selesai mandi, aku memberanikan diri. Dimas, suaraku pelan. Aku capek. Aku cuma ingin kamu ngerti. Aku bukan pembantu di rumah ini. Aku istrimu. Dia menatapku sebentar, lalu mendesah berat. Bisa gak kamu jangan drama malam-malam begini? Aku udah capek kerja seharian. Kalau kamu gak betah, ya pulang aja dulu ke rumah orang tuamu. Biar ibu gak stres ngelihat kamu terus. Seketika tenggorokanku tercekat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jadi begini, mudahnya dia mengusirku, padahal dulu, dia memohon-mohon pada orang tuaku agar kami bisa menikah. Dia janji akan menjagaku, melindungiku, membuatku bahagia. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang mulai mengalir. Baik, kataku lirih. Kalau itu maumu. Setelah itu aku berjalan ke dapur, duduk di kursi kecil dekat jendela. Angin malam masuk dari celah kaca, membawa aroma lembab tanah basah. Di luar sana, dunia terlihat tenang, jauh berbeda dari dunia kecilku di rumah ini yang penuh tekanan dan penghinaan. Di balik kesunyian malam, aku merasa sesuatu dalam diriku mulai berubah. Bukan hanya luka yang menghitam di kulit, tapi juga api kecil yang mulai menyala di dada. Api itu bukan lagi sekadar kesedihan, tapi amarah yang tertahan terlalu lama. Aku tahu, jika aku terus bertahan tanpa suara, mereka akan menginjakku semakin dalam. Aku tidak tahu kapan waktunya tiba,
Tapi aku mulai berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, semua kesabaranku ini akan berbalik jadi kekuatan. Dan ketika hari itu datang, tak ada yang akan bisa membuatku tunduk lagi. Namun untuk saat ini, aku hanya bisa diam. Menyimpan semuanya di dada. Seperti gunung api yang menunggu waktu untuk meledak. Malam itu udara terasa begitu dingin, menusuk tulang. Angin yang masuk lewat celah jendela membawa aroma hujan pertama di bulan itu. Lembab, sunyi, dan entah kenapa membuat dadaku semakin sesak. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi luka bakar di pergelangan tanganku yang mulai mengelupas. Setiap sentuhannya masih menimbulkan nyeri. Tapi yang lebih menyakitkan justru adalah ingatan di balik luka itu. Kupandangi tangan ini lama sekali. Tangan yang dulu rajin menulis surat cinta untuk Dimas, kini penuh luka. Tangan yang dulu merapikan dasinya sebelum berangkat kerja, kini menggigil tanpa tenaga. Dan di tengah rasa sakit itu, bayangan wajah ibuku muncul di kepalaku. Senyum lembutnya, suaranya yang menenangkan, nasihatnya yang selalu berulang di masa kecilku. Sabar itu indah, nak. Tapi sabar bukan berarti membiarkan orang menginjak harga dirimu. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Dulu aku menganggap sabar berarti diam, berarti menahan semua rasa sakit, berarti menunduk dan tidak melawan. Tapi kini aku sadar, sabar yang berlebihan hanya membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku menatap langit-langit kamar. Di luar sana, suara televisi masih menyala. Mertuaku tertawa keras. Entah menertawakan acara komedi atau mungkin menertawakan hidupku yang seperti bahan lelucon di rumah ini. Dimas belum juga masuk kamar. Sejak tadi sore, ia duduk bersama ibunya di ruang tamu. Aku mendengar mereka bicara pelan, kadang tertawa kecil. Seolah-olah tidak ada luka, tidak ada air mata, tidak ada hati yang hancur di balik pintu kamar ini. Aku menarik napas panjang. Tubuhku menggigil. Tapi bukan karena dingin. Aku hanya terlalu lelah. Lelah berpura-pura kuat. Lelah berharap bahwa semua ini bisa berubah. Aku sudah mencoba. Aku bangun lebih pagi. Aku berusaha lebih lembut. Aku tak pernah membalas kata-kata tajam mertuaku. Tapi semua itu tak pernah cukup. Kutelusuri kembali pikiranku malam itu, memutar ulang setiap kejadian sejak aku pertama kali masuk rumah ini sebagai seorang istri. Hari pertama, aku masih disambut dengan senyum. Hari kedua, mulai ada sindiran kecil. Dan perlahan-lahan, semua berubah menjadi kebencian tanpa alasan. Aku tidak tahu kapan tepatnya mereka mulai melihatku bukan sebagai bagian dari keluarga, tapi sebagai beban. Setetes air mata jatuh di punggung tanganku yang terbakar. Rasanya panas menyatu dengan luka. Tapi kali ini aku tidak berusaha menghapusnya. Biarlah air mata itu turun. Biarlah malam ini menjadi saksi betapa rapuhnya aku. Bukan karena aku lemah, tapi karena terlalu lama menahan semua tanpa suara. Aku mengambil foto pernikahan kami yang terletak di meja kecil di samping tempat tidur. Dalam foto itu, aku dan Dimas tersenyum bahagia. Di belakang kami, ibu mertuaku berdiri dengan wajah datar, nyaris tanpa ekspresi. Aku memandangi foto itu lama sekali. Setiap detilnya kini terasa asing. Dulu, aku melihat masa depan di mata Dimas. Sekarang, yang kulihat hanya kehampaan. Mungkin cinta yang tak diperjuangkan dua orang tak akan bertahan, gumamku lirih. Aku menatap jendela yang sedikit terbuka. Langit malam tampak gelap, tanpa bintang. Hujan mulai turun pelan, mengetuk-ngetuk atap rumah dengan ritme yang menyedihkan. Dan di tengah hujan itulah aku membuat keputusan paling berani dalam hidupku. Besok, aku akan pulang. Aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka nanti. Mungkin Dimas akan marah. Mungkin mertuaku akan menertawakan keputusanku, menganggap aku lemah. Tapi aku tak peduli. Aku sudah terlalu lama bertahan demi orang yang bahkan tak peduli pada air mataku. Aku ingin pulang. Pulang ke rumah yang penuh kasih. Pulang ke pelukan ibu yang tak pernah menuntut. Hanya mengerti. Pulang ke tempat di mana aku masih dihargai sebagai manusia, bukan boneka yang bisa disiram, dihardik, dan diperintah sesuka hati. Malam itu aku menangis, bukan sekadar karena luka, tapi karena akhirnya aku berani mengambil keputusan.
Setelah sekian lama terpenjara dalam ketakutan, aku menemukan keberanian kecil di dalam diriku. Keberanian untuk berkata, "Cukup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah aku pulang. Mungkin mereka akan mencariku, mungkin tidak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa memejamkan mata tanpa ketakutan. Air mataku berhenti mengalir, dan di antara suara hujan yang menenangkan, aku berbisik lirih. Besok pagi, aku akan pulang, dan aku tak akan kembali lagi." Subuh itu, sebelum cahaya matahari benar-benar muncul di langit timur, aku sudah berdiri di depan cermin untuk terakhir kalinya. Mataku sembab. Tapi ada sesuatu yang berbeda pagi ini, ketenangan. Aku tahu, begitu langkahku keluar dari rumah itu, tak akan ada jalan untuk kembali. Tidak sebagai menantu, tidak sebagai istri yang tunduk pada penghinaan. Kupandangi kamar yang selama ini menjadi saksi tangis dan luka. Di sudut lemari, masih tergantung gaun yang pernah kupakai saat pernikahan. Warna putihnya kini tampak kusam, seperti harapanku terhadap pernikahan ini. Aku tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian, dokumen penting, dan kalung pemberian ibuku yang selama ini kusembunyikan di dalam kotak kecil. Suamiku masih tertidur di ranjang. Wajahnya tenang seolah tak pernah ada badai di rumah ini. Aku sempat berdiri di ambang pintu, menatapnya. "Selamat tinggal, Dimas," bisikku pelan. "Terima kasih untuk pelajaran paling berharga dalam hidupku." Aku melangkah perlahan menuju pintu depan. Lantai rumah terasa dingin di telapak kaki, tapi setiap langkahku terasa semakin ringan. Ketika pintu terbuka, udara pagi yang lembab menyambutku, bebas, jujur, dan penuh kemungkinan baru. Aku tak menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melangkah pergi. Perjalanan menuju rumah orang tuaku terasa panjang. Setiap tikungan jalan mengembalikan potongan kenangan masa kecilku. Aku yang berlari di halaman rumah besar kami, aroma masakan ibu, tawa ayah ketika membawakan oleh-oleh kecil sepulang kerja. Semua terasa hangat diingatan, kontras dengan dinginnya hidup yang baru saja kutinggalkan. Ketika mobil yang kutumpangi berhenti di depan pagar rumah, dadaku terasa sesak. Pagar besi besar itu masih sama seperti dulu, hanya kini catnya sedikit memudar. Tapi begitu aku melangkah masuk, seolah seluruh bebanku runtuh. Ibu membuka pintu lebih dulu. Wajahnya terkejut, lalu dalam hitungan detik berubah jadi tangis. "Ya Allah, Nak," suaranya bergetar saat memelukku erat. "Kenapa kamu begini? Siapa yang menyakitimu?" Aku tak sanggup bicara. Hanya pelukan ibu yang bisa menenangkan luka yang tak terlihat di dalam dadaku. Air mataku jatuh di bahunya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis tanpa takut dimarahi, tanpa takut diremehkan. Tak lama kemudian, ayah muncul dari ruang dalam. Tubuhnya tegap seperti dulu, sorot matanya tenang tapi tajam. Ia berhenti beberapa langkah di depan kami, memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Beberapa detik hening. Lalu, dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Sekarang giliran ayah yang bertindak." Aku menatapnya dengan mata basah. Dalam kalimat singkat itu, aku bisa merasakan badai yang sedang disimpannya. Ayah bukan tipe orang yang mudah marah, tapi sekali hatinya tersulut, dunia akan tahu bahwa diamnya adalah bentuk peringatan paling serius. Sore harinya, aku duduk di ruang keluarga bersama mereka. Ibu masih menggenggam tanganku, seolah takut aku akan menghilang lagi. Ayah duduk di depan kami, menatapku dengan tatapan penuh luka dan kecewa. Bukan karena aku pulang, tapi karena aku terlalu lama diam disakiti. "Kenapa kamu tidak pernah bilang, Nak?" Suaranya pelan tapi berat. "Ayah dan ibu tidak pernah mengajarkan kamu untuk menerima perlakuan seperti itu." Aku menunduk. Aku cuma ingin membuktikan kalau aku bisa jadi istri yang baik. Yah, aku pikir, kalau aku sabar, mereka akan berubah. Ayah menghela napas panjang, lalu menatap jauh keluar jendela. "Sabar itu baik, tapi sabar bukan berarti membiarkan orang lain menghancurkanmu." Kalimat itu terasa menembus hatiku. Lalu, ibu menatap ayah dengan tatapan yang kutahu benar, tatapan penuh kesepakatan tanpa kata.
Mereka sudah memutuskan sesuatu. Dan saat itu, aku baru benar-benar sadar bahwa aku lupa siapa sebenarnya keluargaku. Selama ini aku memilih hidup sederhana bersama Dimas. Aku pikir cinta cukup untuk menutupi perbedaan status dan kekayaan. Aku sengaja menyembunyikan jati diri keluargaku agar dia tidak merasa rendah diri, agar hubungan kami berjalan setara. Tapi kini, aku sadar, justru karena kesederhanaan itu, mereka merasa bisa menginjakku tanpa rasa bersalah. Ayah menatapku lagi. Kamu tahu, Nak, ayah sudah diam terlalu lama. Tapi kali ini tidak akan lagi. Mereka harus tahu siapa yang mereka hina. Aku menatap wajahnya, tegas, penuh wibawa, dengan ketenangan khas seorang pemimpin. Ayahku bukan orang sembarangan. Ia adalah pemilik jaringan restoran terbesar di kota ini, bahkan di beberapa kota besar lainnya. Namanya dikenal luas, dihormati banyak orang, dan ditakuti oleh mereka yang pernah meremehkannya. Aku terdiam. Aku tahu, begitu ayah bergerak, tak akan ada jalan untuk mertuaku dan Dimas bersembunyi dari kebenaran. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Kamu tenang saja, Nak. Ibu tak akan biarkan mereka menyentuhmu lagi. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Sembuhkan dulu dirimu. Semua yang sudah mereka lakukan akan dibayar lunas. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa aman. Aku menatap keluar jendela. Langit mulai berubah warna. Matahari perlahan tenggelam di balik awan oranye keemasan. Di ujung senja itu, aku tahu, bab baru dalam hidupku telah dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang diam. Aku akan berdiri, bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk menegakkan kembali harga diriku yang pernah mereka injak tanpa belas kasihan. Ayah pulang lebih awal hari itu, membawa tas kulit tua yang selalu ia pakai saat ada urusan penting. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang, sehingga aku merasakan hawa dingin di setiap sudut ruang tamu. Ia meletakkan tas di meja, membuka resletingnya, dan mengeluarkan sekotak foto, sebuah ponsel dengan layar penuh pesan-pesan, dan sebuah flash disk kecil. Biar aku yang bicara, katanya pelan. Tapi sebelum itu, ayah ingin tahu semuanya dari kamu. Aku duduk, menata napas. Berkali-kali selama seminggu terakhir ini aku hampir runtuh. Namun tatapan ayah membuat aku tegak. Aku menceritakan seluruhnya, dari kopi panas yang dilempar, sampai komentar carikan hinaan yang terus-menerus, dan bagaimana Dimas selalu memilih diam. Setiap detail yang dulu kusimpan dalam-dalam kini keluar dengan sendirinya, seperti membuka luka lama agar sembuh. Setelah aku selesai, ayah menatapku lama, lalu mengangguk. Tanpa banyak bicara ia lalu memanggil ibu. Mereka bertukar beberapa kata yang tidak sempat kudengar, lalu ibu bangkit dan mengambil sebagian foto dari kotak itu. Di antara foto-foto itu, ada foto wajahku yang memerah dan melepuh, ada foto baju yang terkena cipratan kopi, ada pula screenshot percakapan yang menunjukkan penghinaan. Ayah sudah mulai mengumpulkan ini sejak beberapa hari lalu. Ibu berkata lembut, menatapku penuh penyesalan. Ayah tidak ingin kamu menanggung sendirian. Ternyata langkah ayah tidak tiba-tiba. Sejak aku pulang, dia diam-diam menanyakan pada orang-orang yang bekerja di rumah, tentang kebiasaan keluarga mertua, tentang siapa yang sering datang, dan ada satu tetangga yang memberinya rekaman suara ketika mertua menghina aku melalui telepon. Ada juga beberapa foto lama yang memperlihatkan perlakuan dingin sebelum kekerasan itu memuncak. Semua itu rapi tertata, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menempatkan kebenaran pada tempatnya. Malam itu ruang keluarga berubah menjadi markas kecil. Ponsel diputar, pesan-pesan diperiksa, bukti-bukti dimasukkan berurutan. Ayah menghubungi seorang pengacara kenalannya, seseorang yang selama ini dipercaya menangani masalah-masalah keluarga yang rumit. Mereka berbicara dengan tenang, menimbang langkah yang paling tepat, mediasi keluarga, laporan polisi, atau langkah hukum lain bila perlu. Ayah menekankan satu hal, semuanya harus berdasarkan bukti, tanpa emosi yang memicu kebencian. Ibu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu tak perlu balas dengan tanganmu, katanya mengulang kata-kata sebelumnya. Biarkan mereka dihantam oleh kenyataan.
Kenyataan itu, kata ayah, tidak selalu harus berupa amarah. Kadang kenyataan lebih menyakitkan saat ia datang dalam bentuk bukti tak terbantahkan. Foto, rekaman, saksi, yang membongkar citra baik yang selama ini dipertunjukkan di hadapan publik. Di hari-hari berikutnya, ayah mulai menyusun strategi yang halus namun kuat. Ia mengirimkan surat resmi, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai panggilan untuk bertanggung jawab. Surat itu meminta klarifikasi atas kejadian yang menimpa aku, menyebutkan bukti-bukti yang dimiliki, dan meminta janji tertulis agar kejadian serupa tidak terulang. Salinan surat itu juga dikirimkan ke beberapa pihak terkait, pengurus RT, dan seorang mediator keluarga yang dihormati di lingkungan kami. Tujuannya bukan hanya untuk mengorek aib, melainkan memberi ruang bagi mertua dan Dimas untuk memilih, mengakui dan memperbaiki, atau menanggung akibat dari pilihan mereka. Selama proses itu, aku merasakan gelombang perasaan campur aduk. Ada lega karena tidak lagi sendiri. Ada malu karena luka dan keburukan rumah tanggaku kini tersebar di dokumen resmi. Ada takut karena konsekuensi yang mungkin terjadi. Apakah Dimas akan marah? Apakah mertua akan membalas dengan tindakan yang lebih kasar? Namun di balik semuanya, ada juga sesuatu yang baru. Martabat yang mulai kembali. Suatu sore, ketika aku sedang merapikan dokumen yang ayah kumpulkan, ponselku bergetar dengan pesan dari nomor yang tak kukenal. Pesan singkat itu berisi ajakan bertemu, bukan dari Dimas, melainkan dari seorang wanita yang mengaku tetangga lama dan menyatakan bersedia menjadi saksi jika diperlukan. Ia menulis bahwa selama ini ia menyaksikan perilaku mertua kami yang kasar pada menantu sebelumnya, namun tak berani bicara karena takut. Kini, setelah melihat foto dan rekaman yang ayah sebutkan, ia merasa berkewajiban untuk muncul. Aku menatap layar ponsel, dada sesak. Suara-suara yang dulu hanya ada di kepalaku kini hadir satu persatu. Saksi, bukti, pernyataan. Semua itu mengubah arah luka. Dari sesuatu yang menghancurkan menjadi alat untuk membongkar kebohongan. Luka yang dulu membuatku lemah, kini perlahan menjadi saksi yang tidak bisa diredam lagi. Malam itu ayah menatapku sambil menyeruput teh. Kita akan hadapi ini dengan kepala dingin tapi pasti, ujarnya. Tujuan ayah bukan menghancurkan keluarga, melainkan menegakkan keadilan untuk anak ayah. Aku mengangguk. Di dalam hatiku, perasaan takut masih ada. Itu manusiawi. Namun kini, di balik ketakutan itu, juga ada keyakinan baru, bahwa penderitaan yang aku alami tidak akan sia-sia. Bahwa luka ini akan berbalik bukan untuk membalas dengan kebencian, melainkan untuk memaksa mereka melihat kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Ketika pintu rumah ditutup pada malam itu, aku tidak lagi tidur dengan ketakutan. Ada getaran baru, getaran rencana yang matang, dan keputusan yang diambil bukan karena dengki, tapi karena harga diri. Dan di sudut hatiku, amarah yang tertahan mulai menemukan bentuknya, bukan untuk melukai, melainkan untuk menegakkan martabat yang telah lama diinjak. Di pagi berikutnya, ketika surat panggilan pertama disiapkan untuk dikirim, aku melihat bayangan diriku di kaca jendela, bukan lagi hanya perempuan yang diperlakukan buruk, melainkan seseorang yang telah memilih untuk berdiri. Hari itu udara terasa tebal dan berat. Sejak pagi, ayah sudah meminta agar ruang tamu dibereskan. Bukan untuk tamu kehormatan, melainkan untuk orang-orang yang pernah membuat hatiku koyak. Aku duduk di ruang kerja ibu, mencoba menenangkan diri. Tapi jantungku terus berdetak cepat begitu mendengar suara mobil berhenti di depan gerbang. Aku mengintip dari jendela. Dimas datang bersama kedua orang tuanya. Wajah mertuaku masih sama. Dingin, congkak, seolah tak pernah melakukan kesalahan. Sedangkan Dimas tampak gugup. Matanya menunduk, tangannya menggenggam map kecil. Ayah menyambut mereka dengan sopan tapi kaku. Ia mempersilakan duduk di sofa kulit di ruang tamu, lalu memanggil ibu dan aku untuk bergabung. Suasana hening beberapa saat. Hanya terdengar suara detik jam dan hembusan AC yang terasa terlalu dingin. Mertua perempuanku akhirnya angkat bicara lebih dulu. Suaranya meninggi sejak awal. Anak kamu ini sudah keterlaluan. Pergi dari rumah tanpa izin, bikin Dimas malu sama tetangga. Sekarang malah menyebar gosip kalau kami kasar. Apa-apaan ini? Aku menunduk.
Ibu menatapku seolah meminta tenang. Tapi ayah tetap duduk tegak dengan kedua tangan terlipat di meja. Ayah menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa diartikan. Bukan marah, tapi tajam seperti pisau yang baru diasah. Bu, kata ayah tenang, anak saya pergi karena keselamatannya terancam. Kami punya cukup bukti atas perlakuan yang diterimanya. Tapi kami tak datang untuk mempermalukan siapapun. Wajah mertua perempuan langsung berubah. Bukti? Bukti apa? Tanyanya dengan nada menantang, tapi suaranya mulai bergetar. Ayah membuka map di depannya perlahan. Di dalamnya ada foto-foto luka di lenganku, hasil visum dari dokter keluarga, serta salinan rekaman suara. Suara mertua yang berteriak, menghina, dan memerintah seperti pada pembantu. Dimas menatap map itu dengan mata membesar. Ini apa, yah? Katanya lirih, menatap ibunya yang kini pucat. Ayah menatap mereka satu persatu. Kami bisa bawa ini ke ranah hukum, katanya pelan, namun tajam, tapi kami masih punya hati. Kami ingin menyelesaikannya dengan baik. Kalaupun kami laporkan, itu bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi anak kami dari kekerasan. Ruang tamu mendadak senyap. Bahkan suara napas pun terdengar. Aku bisa melihat bagaimana ekspresi mertua berubah. Dari arogan menjadi gugup, lalu berusaha mencari alasan. Ah, itu pasti salah paham, katanya terbata. Kami cuma menegur, tidak bermaksud menyakiti. Ayah menatapnya lama, kemudian mencondongkan tubuh sedikit. Menyiram kopi panas ke tangan seseorang bukan teguran. Bu, itu kekerasan. Kata-kata itu menghantam keras, seolah memecahkan lapisan keangkuhan yang selama ini mereka pertahankan. Dimas menunduk lebih dalam. Ia tidak berani menatap siapapun. Ibu akhirnya bicara, suaranya lembut tapi tegas. Kami tidak ingin perang. Tapi kami ingin Dimas dan keluarga sadar, anak saya bukan orang yang bisa diperlakukan seperti itu. Dia menantu, bukan pembantu. Aku menatap Dimas. Tatapannya kosong. Namun ada rasa bersalah di sana. Aku salah, Rani, katanya lirih. Aku takut melawan orang tua. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hatiku bergetar mendengarnya. Tapi luka di hatiku terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata, maaf. Aku menatapnya lama sebelum menjawab pelan. Kau tahu caranya. Kau hanya memilih untuk diam. Mertua laki-laki yang sedari tadi diam akhirnya bicara. Kami tidak tahu keluarga kalian seperti ini, maksud saya, sebesar ini, katanya gugup sambil melirik ke arah ayah. Kami kira kalian orang biasa. Ayah menatapnya tajam. Dan kalau kami bukan siapa-siapa, apakah kalian tetap merasa berhak memperlakukan anak saya seperti sampah? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada yang menjawab. Wajah mereka semua menegang. Rasa malu perlahan menggantikan kesombongan. Ayah lalu berdiri, menatap mereka dengan wibawa yang menekan. Saya tidak akan menuntut. Tapi saya harap kalian tidak lagi mengganggu hidup anak saya. Jika masih berani melangkah ke rumah ini untuk menghina atau menyakiti, maka kita tidak akan bicara lagi di meja seperti ini. Ibu menambahkan, biarkan Rani menjalani hidupnya sendiri. Kalau kalian datang untuk menuduh, pintu ini akan tertutup selamanya. Dimas mencoba berbicara lagi, tapi ayah menatapnya singkat, dan ia terdiam. Mertua perempuanku menunduk, menahan malu, lalu menggenggam tasnya erat. Mereka bertiga akhirnya berdiri, pamit tanpa suara. Begitu mobil mereka keluar dari gerbang, aku baru sadar napasku tertahan sejak tadi. Air mataku mengalir tanpa sadar. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Untuk pertama kalinya, aku melihat ayah bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai pelindung yang nyata. Ibu memelukku erat. Kamu sudah cukup menderita, Nak. Sekarang biarkan mereka belajar dari kesalahan. Sore itu, rumah terasa hangat meski udara di luar dingin. Aku menatap keluar jendela, melihat cahaya matahari terakhir yang menembus tirai. Di balik air mata itu, ada rasa damai. Luka yang dulu membuatku terpuruk kini menjadi pengingat bahwa diam bukan lagi pilihan. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu
Pertemuan di balik meja itu bukan akhir dari segalanya. Itu baru permulaan. Saat kebenaran mulai menegakkan dirinya perlahan, membuat mereka yang dulu berkuasa kini harus menunduk oleh satu hal yang tak bisa mereka beli, harga diri. Berita itu datang begitu saja, seperti badai yang tiba-tiba menghempas tanpa peringatan. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang makan bersama ibu ketika sekretaris ayah datang membawa beberapa berkas. Ia membisikkan sesuatu kepada ayah, lalu menyerahkan map tebal berisi dokumen. Ayah membuka lembar demi lembar dengan wajah datar, lalu tersenyum kecil. Lucu juga dunia ini, katanya pelan. Kadang orang tak tahu di mana mereka berpijak. Aku menatapnya heran. Ada apa, Yah? Ayah menatapku sejenak, lalu berkata tenang, rumah kontrakan yang mereka tempati, ternyata salah satu aset kita. Dan warung yang mereka kelola, itu mengambil pasokan bahan dari jaringan restoran milik keluarga kita. Aku terpaku. Butuh beberapa detik bagiku untuk mencerna kalimat itu. Dunia seakan berhenti sejenak, lalu bergerak lagi dengan ironi yang terlalu manis untuk dipercaya. Orang-orang yang dulu memandangku rendah, yang menganggapku tak berharga, ternyata hidup dari remah yang tanpa mereka sadari berasal dari keluarga yang mereka hina. Beberapa hari kemudian, kenyataan itu benar-benar sampai ke telinga mereka. Mertuaku mendatangi kantor cabang restoran keluarga kami, tempat mereka biasa memesan bahan makanan untuk warung kecilnya. Tapi kali ini, manajer di sana menunjukkan data kepemilikan baru. Semua cabang, termasuk tempat mereka membeli barang, terdaftar di bawah nama perusahaan ayah. Jadi maksudnya, selama ini kami, suara mertua perempuanku gemetar, kami beli bahan dari perusahaan anak itu. Manajer hanya tersenyum sopan. Betul, Bu. Bahkan rumah yang ibu sewa sekarang, juga milik PT Rahman Group. Mungkin ibu kenal pemiliknya, Pak Rahman dan Ibu Lestari. Nama itu membuat wajah mereka seketika pucat. Aku bisa membayangkan bagaimana tangan mertuaku yang dulu dengan angkuh melempar cangkir kopi, kini gemetar memegang kunci rumah yang bukan lagi mereka rasakan sebagai tempat aman. Dunia yang mereka bangun dengan kesombongan perlahan retak oleh kenyataan yang tak terbantahkan. Sore harinya, Dimas menelepon. Suaranya pelan, berat, seolah sedang menahan sesuatu. Rani, ibu baru tahu semuanya. Dia kaget. Dia bilang kamu mempermalukan kami. Aku menghela napas panjang. Aku tidak mempermalukan siapapun. Dim. Aku hanya diam. Dunia sendiri yang membuka semuanya. Di seberang sana, Dimas terdiam lama. Dia nggak berhenti menangis. Katanya kemudian, dia bilang kamu kejam. Aku menutup mata, menahan perih yang anehnya kini terasa ringan. Kalau jujur dianggap kejam, mungkin karena selama ini mereka hidup dalam kebohongan, jawabku pelan. Beberapa hari kemudian, berita itu menyebar di lingkungan tempat mereka tinggal. Orang-orang mulai tahu kalau rumah besar yang selalu mereka banggakan ternyata bukan milik mereka, melainkan milik perusahaan keluarga Rahman, ayahku. Warung yang mereka sombongkan karena usaha keras keluarga, ternyata tumbuh karena pasokan dari jaringan restoran yang mereka hina. Mertuaku mulai jarang keluar rumah. Katanya, ia sakit. Tapi orang-orang tahu, yang sakit bukan tubuhnya, melainkan gengsinya yang hancur. Dimas datang ke rumah orang tuaku. Ia menunduk di depan gerbang, tak berani masuk. Aku menemui dia di teras. Rani, katanya pelan. Aku nggak tahu harus minta maaf dari mana. Semua yang kamu alami, aku salah. Aku menatapnya lama. Ada luka, tapi tak lagi dengan kemarahan. Aku sudah memaafkanmu, Dim. Tapi maafku bukan untuk kembali. Maafku hanya tanda bahwa aku sudah selesai dengan semua ini. Ia menunduk lebih dalam. Aku kehilangan segalanya. Aku tersenyum tipis. Tidak, Dim. Kamu hanya kehilangan kesombongan. Itu bukan segalanya. Itu beban yang harusnya kamu lepaskan sejak dulu. Dimas terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku tahu, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena rasa malu yang menampar keras. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Mungkin untuk pertama kalinya,
Dia benar-benar merasakan sepi yang dulu sering kurasakan di rumah itu. Malam itu, aku duduk di balkon rumah orang tuaku. Angin lembut berhembus membawa aroma hujan yang baru turun. Di bawah langit yang tenang, aku menyadari sesuatu. Kadang Tuhan tidak membiarkan kita membalas, karena Ia sendiri yang akan membuka satu persatu tabirnya. Aku tidak merasa menang. Tidak juga bahagia melihat mereka terpuruk. Aku hanya merasa tenang. Tenang karena keadilan datang tanpa harus kujemput dengan amarah. Tenang karena akhirnya aku tahu, luka yang dulu membakar kulitku kini telah menguatkan hatiku. Aku menatap langit, tersenyum kecil, lalu berbisik pada diri sendiri. Terima kasih, Tuhan. Kini aku tahu, balas dendam terbaik bukan membuat mereka menderita, tapi hidup dengan damai tanpa mereka. Sore itu langit tampak muram. Awan menggantung berat di atas halaman rumah orang tuaku, seakan meniru suasana hatiku yang sedang berusaha belajar tenang setelah semua badai berlalu. Aku baru saja selesai membantu ibu menata bunga di teras ketika suara klakson mobil terdengar pelan di depan pagar. Aku menoleh. Mobil itu aku kenal. Mobil yang dulu sering kugunakan bersama Dimas untuk berangkat ke pasar, untuk pergi makan sederhana di pinggir kota, atau sekadar mengantar mertua ke pengajian. Mobil yang kini terasa asing, sama seperti pemiliknya. Dimas keluar dengan langkah gontai. Wajahnya kusut, matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. Tak ada lagi aroma wangi parfum yang dulu selalu menempel di tubuhnya. Ia tampak lebih tua, lebih lemah, dan lebih kehilangan arah. Aku hanya berdiri diam di teras. Ia menatapku dari kejauhan, lalu berjalan pelan ke arahku. "Rani?" Suaranya parau. "Boleh aku bicara sebentar?" Aku menatapnya tanpa menjawab. Ibu yang berdiri di sebelahku hanya menepuk bahuku lembut, lalu berbisik, "Bicaralah, Nak. Tapi jangan biarkan luka lama mematikan ketenanganmu yang baru." Aku mengangguk pelan. Dimas duduk di kursi taman, sementara aku berdiri di hadapannya. Angin sore meniup rambutku perlahan, membawa aroma hujan yang belum turun. Untuk sesaat, tak ada yang bicara. Hanya tatapan yang saling bertemu. Tatapan dua orang yang dulu saling mencintai tapi kini terpisah oleh kenyataan yang terlalu dalam untuk dijembatani. "Aku salah, Rani," katanya lirih, memecah kesunyian. Aku pengecut. Aku tahu ibu keterlaluan waktu itu. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Aku takut melawan ibu. Aku tersenyum pahit. "Kau takut melawan ibumu, tapi tidak takut kehilangan istrimu?" Dimas menunduk, menatap tangannya yang gemetar. Waktu itu aku berpikir semuanya akan tenang kalau aku diam. Tapi ternyata diamku justru menghancurkan semuanya. Aku duduk perlahan di kursi seberangnya, menatap wajahnya yang dulu begitu kucintai. "Dimas," ucapku pelan, "kamu tahu, waktu ibumu menyiramku dengan kopi panas, aku nggak cuma merasa sakit di kulitku, tapi aku merasa mati di dalam diriku. Dan yang paling menyakitkan bukan kopi itu, tapi tatapanmu yang diam, seolah aku pantas menerimanya." Air mata mulai jatuh dari matanya. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. "Aku nyesel, Rani. Sumpah aku nyesel. Setiap malam aku kebangun dan dengar suara teriakmu waktu itu di kepalaku. Aku lihat bekas luka itu di mimpi, dan aku cuma bisa nangis." Aku menghela napas panjang. "Aku percaya kamu menyesal, Dim. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Aku udah terlalu lama berdarah sendirian. Kamu baru sadar setelah dunia membalikkan keadaan. Setelah semua yang kamu banggakan hancur." Ia menatapku dengan mata yang merah dan sembab. "Aku nggak minta kamu balik. Aku cuma mau kamu tahu, aku cinta kamu. Dari dulu. Dan aku bodoh karena nggak bisa jaga kamu." Hatiku bergetar. Bukan karena masih cinta, tapi karena aku tahu kalimat itu jujur. Datang dari seseorang yang akhirnya menyadari kehilangan paling besar dalam hidupnya. Namun aku juga tahu, cinta tak bisa tumbuh lagi di tanah yang telah dikubur oleh penghinaan dan air mata. Aku berdiri perlahan. "Dimas, aku bukan marah lagi. Aku sudah selesai. Luka itu udah nggak perih, tapi juga nggak bisa sembuh dengan kata,
Maaf. Kamu nggak membelaku saat aku butuh kamu. Dan bagiku, itu cukup untuk menghapus seluruh cinta yang tersisa. Ia bangkit juga. Suaranya bergetar. Kamu benar-benar nggak bisa maafin aku, Ran? Aku tersenyum kecil. Aku sudah maafin kamu, tapi aku nggak bisa kembali ke tempat yang dulu menyakitiku. Maaf dan kembali adalah dua hal yang berbeda. Ia menunduk dalam-dalam, dan air matanya jatuh ke tanah. Aku kehilangan semuanya. Rumah, usaha, dan sekarang kamu. Aku memandangnya dengan lembut. Mungkin Tuhan memang mau kamu kehilangan semuanya. Biar kamu tahu apa yang paling berharga. Aku sudah kehilangan diriku sendiri duluan waktu bersamamu, dan aku nggak mau kehilangan itu lagi. Hening. Hanya suara dedaunan bergesekan di antara angin sore yang lembut. Dimas akhirnya berbalik, berjalan menuju mobilnya dengan langkah berat. Sebelum masuk, ia menatapku sekali lagi, seolah ingin mengingat wajahku untuk terakhir kalinya. Aku tidak menahannya. Aku hanya berdiri di sana, melihatnya pergi, bukan dengan kebencian, tapi dengan keikhlasan yang baru kutemukan setelah lama berjuang. Ketika mobilnya hilang di tikungan, aku menyandarkan diri di tiang teras dan memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena beban yang akhirnya terangkat. Ibu keluar, menatapku dengan mata lembutnya. Sudah selesai, nak? Aku mengangguk pelan. Sudah, Bu. Kali ini benar-benar selesai. Ibu tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Sekarang waktumu untuk hidup tanpa bayang-bayang. Kadang, kita harus melepaskan orang yang kita cintai supaya kita bisa mencintai diri sendiri lebih baik. Aku menatap langit yang mulai memerah di ufuk barat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan, seperti daun yang akhirnya jatuh ke tanah. Bukan karena kalah oleh angin, tapi karena tahu waktunya memang sudah tiba untuk pergi. Hari itu udara terasa aneh, dingin tapi menusuk. Seperti membawa firasat bahwa sesuatu akan berubah. Pagi baru saja menyentuh halaman ketika suara mobil berhenti di depan rumah mertuaku. Dua petugas kepolisian keluar, menenteng map bersegel dan surat resmi. Di tanganku, secangkir teh hangat masih mengepul, tapi genggamanku bergetar pelan. Aku tahu, ini bukan sekadar panggilan hukum. Ini adalah buah dari kesabaran panjang yang akhirnya matang. Dari jendela kamarku di lantai 2, aku bisa melihat dengan jelas pemandangan itu. Mertuaku, dengan daster lusuh dan rambut yang belum disisir, berteriak histeris di depan pagar. Apa-apaan ini? Kenapa kalian datang ke rumah saya? Saya nggak salah apa-apa. Suaranya menggema di sepanjang jalan. Beberapa tetangga mulai keluar, menatap dari balik pagar, berbisik-bisik satu sama lain. Dimas tampak berdiri di belakangnya, wajahnya pucat. Ia mencoba menenangkan ibunya, tapi suaranya kalah oleh jeritan yang memecah pagi. Aku nggak mau. Aku nggak mau dipenjara. Dia yang salah. Dia yang bikin aku marah. Ia menuding udara kosong, seolah masih memandang sosokku di hadapannya. Polisi mencoba menenangkannya dengan sabar. Bu, kami hanya menjalankan prosedur. Silakan datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Namun mertua terus berontak, menolak untuk masuk ke mobil petugas. Hingga akhirnya salah satu polisi memperlihatkan rekaman dari ponsel, video pendek yang menunjukkan dirinya menyiram secangkir kopi panas ke arahku, lalu suaranya sendiri yang memaki tanpa henti. Aku tahu video itu berasal dari kamera CCTV kecil yang terpasang di sudut ruang makan rumah mereka. Kamera yang dulu mereka pasang sendiri, katanya untuk mengawasi pembantu agar tidak mencuri. Ironi yang pahit. Tapi Tuhan memang punya cara mengembalikan segala sesuatu dengan seimbang. Tubuh mertuaku melemah seketika. Ia memegangi tiang pagar, wajahnya pucat pasi. Suara teriakannya berubah menjadi isak yang terputus-putus. Dimas, tolong ibu. Namun Dimas hanya menunduk. Matanya kosong, seperti kehilangan arah. Ia tahu, ini adalah konsekuensi yang harus diterima. Aku tetap berdiri di balik jendela, diam. Tidak dengan rasa puas, tapi dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ibu masuk ke kamarku,
menatapku dengan lembut. Kamu yakin ingin melanjutkan? Nak, masih bisa dicabut laporannya kalau kamu mau. Aku menatap keluar, melihat mobil polisi perlahan menjauh membawa seseorang yang dulu kusebut keluarga. Aku menarik napas panjang, lalu menggeleng. Bukan untuk balas dendam, Bu. Tapi biar mereka tahu bahwa diamku dulu bukan karena lemah. Aku cuma terlalu sabar. Ibu tersenyum kecil, lalu memelukku. Kesabaranmu nggak sia-sia. Tapi ingat, kesabaran juga punya harga. Kadang, harga itu adalah kehilangan sebagian dirimu untuk bisa bertahan. Aku memejamkan mata di pelukannya. Benar, kesabaran yang kupelihara selama ini telah membentuk dinding di dalam hatiku. Dinding yang membuatku kuat, tapi juga membuatku sulit percaya lagi. Aku tak lagi gadis lembut yang selalu menunduk dan meminta maaf untuk kesalahan yang bukan milikku. Aku berubah, tidak menjadi keras, tapi tegas. Tidak menjadi kejam, tapi tahu kapan harus berhenti memaafkan. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan mertua tersebar ke lingkungan sekitar. Orang-orang yang dulu menatapku dengan sinis, kini menatap dengan rasa iba dan hormat. Mereka mulai tahu kebenarannya. Dan untuk pertama kalinya aku tidak perlu membela diriku sendiri. Dimas datang lagi ke rumah orang tuaku. Kali ini ia tidak menangis, tidak memohon. Ia hanya berdiri di depan pagar, menatapku dari kejauhan. Aku tahu kamu gak akan cabut laporan itu, katanya pelan. Dan aku juga gak akan minta. Ibu harus tanggung jawab. Aku juga siap diperiksa, kalau memang salah. Aku menatapnya lama. Mencari sisa-sisa dari pria yang dulu kucintai. Yang kutemukan hanya seseorang yang akhirnya belajar arti kehilangan lewat penderitaan. Kalau kamu benar-benar mau menebusnya, kataku tenang, bukan dengan air mata, tapi dengan memperbaiki hidupmu. Jangan biarkan ibumu mengajarkan kebencian yang sama di hatimu. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Rani. Kamu lebih kuat dari yang kukira. Aku tersenyum samar. Bukan kuat, Dim. Cuma sudah terlalu sering dipaksa bertahan sampai akhirnya lupa caranya menyerah. Setelah Dimas pergi, aku menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Di dalam diriku ada rasa perih. Bukan karena dendam, tapi karena menyadari bahwa kesabaran juga butuh keberanian. Keberanian untuk berkata, cukup. Saat dunia mengira kita tak berdaya. Aku teringat saat pertama kali mertuaku menyiramku dengan kopi panas. Aku menahan diri agar tidak melawan, menelan semua hinaan, meyakinkan diri bahwa suatu hari Tuhan akan melihat air mataku. Dan hari itu telah datang. Bukan dengan kebisingan, bukan dengan teriakan, tapi dengan keadilan yang berjalan pelan, pasti, dan penuh makna. Malamnya, aku duduk di balkon, menatap bintang yang bersinar malu di balik awan. Di bawah cahaya redup itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Kesabaranku memang lama dibayar, tapi kini aku tahu, tak ada sabar yang sia-sia. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku menutup mata dengan hati yang benar-benar tenang. Hari-hari setelah semua itu terasa sunyi. Tidak ada lagi suara bentakan di pagi hari. Tidak ada lagi langkah berat yang membuatku tegang setiap kali pintu terbuka. Rumah orang tuaku yang sederhana kini menjadi tempat paling tenang di dunia. Setiap kali aku bangun, aroma teh melati buatan ibu menyambutku, dan suara burung dari pohon mangga di halaman belakang terdengar seperti nyanyian kebebasan. Luka di tanganku, yang dulu disiram kopi panas, kini hanya menyisakan bekas kecil berwarna coklat muda. Kadang, aku memandangi bekas itu lama-lama. Ada perih yang samar di ujung jari, tapi bukan lagi karena sakit, melainkan karena kenangan. Aku tak berniat menghapusnya. Biarlah ia jadi tanda bahwa aku pernah melalui badai, dan keluar dengan kepala tegak. Setiap sore, aku mulai membiasakan diri berjalan di taman dekat rumah. Di sana, aku bertemu banyak orang, ibu-ibu yang bercengkerama, anak-anak berlarian, dan wajah-wajah baru yang seolah membawa napas segar ke dalam hidupku. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita paruh baya bernama Bu Raras. Ia sering duduk di bangku taman, memberi makan burung sambil tersenyum. Suatu hari, kami berbincang.
Ia menatap bekas di tanganku dengan lembut, tanpa bertanya. Tapi dari matanya, aku tahu ia paham. Luka itu nggak usah disembunyikan. Nak, katanya dengan suara lembut. Kadang, bekas di kulit justru menyembuhkan yang di hati. Aku tersenyum kecil. Saya dulu berpikir luka cuma berarti sakit, Bu. Tapi sekarang saya sadar, luka juga bisa jadi awal dari kebebasan. Bu Raras mengangguk. Betul. Luka itu guru yang paling jujur. Ia mengajarkan kita untuk berhenti berharap pada orang yang salah, dan mulai percaya pada diri sendiri. Kata-kata itu menancap dalam. Malamnya, aku menulis di buku harian yang sudah lama ku tinggalkan. Tulisanku mengalir seperti air, tentang ketakutan, tentang keberanian, dan tentang perjalanan menjadi seseorang yang baru. Menulis membuatku merasa sembuh sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, aku memutuskan untuk bekerja lagi. Aku diterima di sebuah perusahaan desain interior kecil di kota. Aku senang, bukan karena gajinya besar, tapi karena aku merasa hidupku kembali bergerak. Setiap ruangan yang kutata seolah jadi lambang bagaimana aku menata ulang hatiku sendiri. Dari reruntuhan jadi keindahan. Beberapa bulan berlalu, dan berita tentang Dimas dan mertuaku sudah jarang terdengar. Aku dengar dari pengacara bahwa proses hukum masih berjalan. Kadang, aku merasa iba. Tapi setiap kali rasa itu muncul, aku mengingat kembali malam ketika tubuhku menggigil karena siraman kopi panas dan suara hinaan mereka menggema di telingaku. Rasa iba itu pun perlahan memudar, berganti dengan keteguhan untuk tetap melangkah. Suatu sore, aku menerima surat dari Dimas. Tulisan tangannya bergetar, tapi isinya jujur. Rani, aku tahu aku sudah menghancurkanmu. Aku menyesal, tapi aku juga tahu maaf darimu bukan hal yang harus kuminta. Aku hanya ingin kamu tahu, sejak kamu pergi, aku baru sadar betapa kosong hidup tanpa seseorang yang tulus. Aku membaca surat itu berkali-kali, lalu menutupnya dengan senyum kecil. Aku tidak marah, tidak juga menangis. Mungkin ini bentuk terakhir dari penyembuhan. Saat kamu bisa membaca kisah lamamu tanpa ingin kembali ke sana. Waktu terus berjalan. Luka di tangan sudah tidak terasa lagi. Tapi yang lebih penting, luka di hati pun mulai sembuh. Bukan karena waktu semata, tapi karena aku akhirnya memilih untuk berdamai. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang terlalu lama kupikul sendirian. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah sambil memandangi bintang. Angin berhembus lembut, dan di kejauhan terdengar suara adzan Isya. Aku menutup mata dan berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan. Aku sudah melewati semua ini. Dan kini, aku baik-baik saja. Di detik itu, aku tahu, bukan waktu yang menyembuhkan luka, tapi keberanian untuk tidak terus melihat ke belakang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa tersenyum tanpa sisa perih. Bekas luka di tanganku tetap di sana, tapi kini ia bukan tanda penderitaan. Ia adalah bukti bahwa aku pernah disakiti, tapi tak pernah kalah. Bahwa aku pernah hancur, tapi memilih untuk membangun diriku sendiri lagi, dengan cinta yang utuh untuk diriku sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca ruang kerjaku, memantul di meja besar dari kayu jati yang dulu sering kulihat di kantor ayah. Sekarang, meja itu milikku. Aku duduk di kursi kulit hitam, mengenakan blazer krem dan jilbab lembut yang menambah kesan tenang pada wajahku. Di hadapanku, ada secangkir kopi hitam, hangat, tapi tak lagi menakutkan. Tanganku meraih cangkir itu perlahan. Uapnya naik lembut, mengingatkanku pada pagi kelabu bertahun lalu, saat amarah mertuaku tumpah bersama kopi panas yang membakar kulitku. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku menatap uap itu, tersenyum, lalu berkata dalam hati, dulu kopi ini membakar kulitku. Sekarang, aku yang mengendalikannya. Setelah sekian lama, rasanya aneh memegang cangkir kopi tanpa rasa takut. Aku menyeruputnya perlahan, membiarkan pahitnya menyentuh lidah, bukan sebagai luka, tapi sebagai kekuatan. Setiap tetes seolah bercerita tentang perjalanan panjang dari seorang istri yang diremehkan menjadi wanita yang berdiri di puncak hidupnya sendiri. Di luar ruangan,
Karyawan lalu lalang dengan penuh semangat. Mereka memanggilku Bu Rani dengan hormat. Aku bukan lagi menantu yang harus menunduk di depan meja makan mertua, bukan lagi istri yang bersembunyi di kamar sambil menahan air mata. Aku kini pemimpin, perempuan yang belajar dari luka untuk menata masa depan. Siang itu, ayah datang berkunjung ke kantorku. Beliau tersenyum saat melihat ruangan itu tertata rapi dengan sentuhan desain yang kuatur sendiri. "Ayah bangga sama kamu," katanya pelan sambil menatap sekeliling. "Kamu sudah lewati badai dengan kepala tegak." Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. "Aku cuma belajar dari ibu dan ayah. Yah, dari caranya kalian mengajarkan aku bahwa sabar itu bukan berarti diam." Ayah tertawa kecil, lalu menepuk pundakku. "Sabar itu memang tidak diam, Nak. Sabar itu menunggu waktu yang tepat untuk bangkit, dan kamu sudah melakukannya." Kalimat itu menenangkan hatiku. Aku tahu, selama ini ayah menahan diri untuk tidak langsung membalas perlakuan keluarga suamiku. Ia ingin aku sendiri yang kuat, bukan karena kekuasaan keluarga, tapi karena keberanian pribadi. Dan kini, aku mengerti maksudnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah undangan datang. Dari siapa lagi kalau bukan keluarga mantan suamiku? Ternyata warung mereka yang dulu sombong itu bangkrut, dan mereka berencana membuka usaha baru. Mereka ingin mengajak kerjasama dengan perusahaan restoran milik keluargaku. Aku membaca undangan itu lama sekali. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya rasa lega. Aku menolak halus, tapi tetap dengan sopan. "Terima kasih atas tawarannya. Namun, visi kami berbeda," tulisku di surat balasan. "Semoga kalian menemukan jalan terbaik untuk memulai kembali." Sore itu, aku keluar dari kantor dan berjalan ke teras belakang, di mana ibu menungguku dengan senyum hangat. Kami duduk bersama, menikmati senja sambil memandangi taman kecil yang baru saja kutanami bunga lavender. Ibu berkata pelan, "Kamu tidak membalas dengan kebencian, Nak. Itu tandanya kamu sudah sembuh." Aku menatap langit oranye yang mulai berubah ungu. Dulu aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan, Bu. Tapi sekarang aku sadar, membalas dendam tidak akan membuatku tenang. Menjadi lebih baik, itu sudah cukup. Ibu tersenyum, menggenggam tanganku. "Dan kamu memang sudah jauh lebih baik dari mereka." Aku tertawa kecil, lalu menatap secangkir kopi yang kubawa dari meja kerjaku. Uapnya masih mengepul pelan. Aku meneguknya sekali lagi. Kali ini bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk merayakan diriku yang baru. Di cermin jendela, pantulan diriku terlihat lebih kuat, lebih matang. Tak ada lagi tatapan takut. Hanya ketenangan seorang wanita yang tahu siapa dirinya, dari mana ia bangkit, dan kemana ia akan melangkah. Malam menjelang, dan aku menutup hari itu dengan satu kalimat yang kutulis di buku harianku. "Dulu kopi ini membakar kulitku. Kini, aku menikmatinya dengan damai. Karena panasnya sudah hilang, bersama seluruh luka dan air mata yang pernah menyertai." Dan begitulah, aku menutup masa laluku bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Bukan dengan dendam, tapi dengan keanggunan yang membuat semua yang pernah merendahkanku menunduk malu. Sementara aku tetap menatap ke depan, membawa secangkir kopi hangat, yang kini tak lagi panas, tapi penuh makna.